Artinya kalau kita tahu tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak akan pernah lagi ragu terhadap sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka itulah gunanya kenapa kita harus bercerita tentang Nabi. Kita harus tahu bagaimana kasih sayang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita tidak malu melaksanakan dan melakukan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tidak malu kepada Allah. Nabi tidak malu meminta kepada Allah. Semuanya yang diharapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam demi kebaikan umatnya, Nabi tidak malu. Setiap hari Nabi meminta kepada Allah. Setiap waktu Nabi meminta kepada Allah. Demi siapa? Demi umatnya. Nabi tidak pernah malu. Tiba-tiba ada umat Nabi yang dia malu mengikuti Nabi itu sendiri. Mana rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi tidak pernah malu. Makanya kita lihat ikhwatul Islam, semenjak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di jalan Allah Azza wa Jal, tidak ada rasa malu. Artinya malu menyampaikan dakwah. Nabi tidak malu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pun demikian keadaannya. Tidak ada gunanya kita malu melaksanakan menerapkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia-manusia yang lain, kita perhatikan banyak orang yang bangga melaksanakan maksiat, banyak orang yang bangga melakukan dosa. Apakah kita malu dikala kita melakukan kebaikan? Apakah kita malu dikala kita menerapkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Dan memang itulah faktanya di akhir zaman. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, Inna min waraikum ayyamas sabar. Sesungguhnya di belakang kalian ada hari di mana hari tersebut adalah hari di mana kalian lebih banyak melakukan kesabaran. Karena orang yang melakukan kebaikan sudah dianggap mereka melakukan keburukan. Orang yang melakukan keburukan sudah dianggap biasa-biasa saja. Sama dengan kisah Nabi Lut ikhwatul Islam. Nabi Lut alaihi salam, ketika dia berdakwah kepada kaumnya, apa jawaban kaum Nabi Lut kepada Nabi Lut alaihi salam? Innahum unasun yatatahharun. Wahai Lut, tidak usah kamu berdakwah kepada kami, karena engkau itu adalah manusia yang sok suci. Innahum unasun yatatahharun. Dikala Nabi Lut berdakwah kepada kaumnya, apa maksiat yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut? Mereka tidak lagi suka kepada perempuan. Fitrahnya sudah terbalik, mereka suka sesama jenis. Maka terkenal dengan Luti. Kemudian Allah mengutus Nabi Lut alaihi salam. Ketika Nabi Lut diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat jawaban kaumnya. Mereka yang berdakwah sebagaimana Nabi Lut berdakwah dan mereka-mereka yang mengikuti Nabi Lut, semuanya itu adalah orang-orang yang sok suci, sok bersih. Tapi apakah dengan kalimat-kalimat seperti ini Nabi Lut berhenti berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala? Tidak demikian keadaannya. Karena memang demikian ikhwatul Islam. Mereka yang sudah mulai belajar agama, sudah mulai dibilang dasar sok rajin. Yang datang ke masjid, apabila ada orang yang sudah mulai rajin ke masjid, ini kayaknya dia nih mau caleg ini kayaknya nih. Ada saja kalimat-kalimat yang akan menjauhkan kita dari beribadah kepada Allah. Ada orang yang berinfak, ini kayaknya ini ada yang dia mau ini. Ada saja halangannya, ada saja rintangannya. Artinya ikhwatul Islam, sejarah kaum Nabi Lut, ketika Nabi Lut berdakwah kepada kaumnya, kalimat-kalimat itu jugalah yang akan muncul di zaman sekarang ini. Mereka itu adalah orang-orang yang sok bersih. Mereka itu adalah orang-orang yang sok suci. Mereka itu adalah orang-orang yang sok baik. Sehingga dengan kalimat-kalimat ini membuat manusia dilema jadinya. Mereka lemah melaksanakan dan menerapkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka gamang di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya di akhir zaman itu adalah di antara salah satu yang harus kita berusaha melawannya. Karena memang orang yang menerapkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukan sesuatu yang ringan.